Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Ita Darsita, SE, MM, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Devita Wulandari dengan NIM 2510 112 00020 dengan nomor absen 06. Pada kesempatan kali ini saya membuat video pidato untuk memenuhi tugas pada pertemuan 13, yaitu mengenai berbicara ilmiah melalui pidato. Adapun tema yang saya pilih yaitu dampak gaya hidup konsumtif terhadap kondisi keuangan generasi muda. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berbagi ilmu serta wawasan pada kesempatan ini. Hadirin yang saya hormati, perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama generasi muda. Saat ini, hanya dengan menggunakan telepon genggam, kita dapat membeli berbagai kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Berbagai platform belanja online menawarkan kemudahan transaksi, diskon besar-besaran, gratis ongkir, hingga promo menarik yang membuat masyarakat tertarik untuk berbelanja. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul sebuah permasalahan ekonomi yang cukup serius, yaitu meningkatnya gaya hidup konsumtif di kalangan generasi muda. Gaya hidup konsumtif adalah perilaku membeli atau menggunakan barang dan jasa secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Banyak orang membeli sesuatu barang bukan karena membutuhkan, melainkan ingin mengikuti tren, menjaga gengsi, atau sekedar tergoda oleh promosi yang ditawarkan. Sebagai contoh, tidak sedikit mahasiswa yang membeli pakaian baru setiap bulan, mengganti telepon genggam yang masih layak digunakan, atau menghabiskan uang untuk mencoba makanan dan minuman yang sedang viral di media sosial. Bahkan dalam beberapa kasus, pengeluaran untuk hiburan lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan. Jika kebiasaan konsumtif ini terus dilakukan, tentu akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan pribadi. Salah satu dampaknya adalah sulit mengatur keuangan. Uang yang seharusnya dapat ditabung atau digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting justru habis untuk memenuhi keinginan sesaat. Selain itu, gaya hidup konsumtif juga dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam utang. Saat ini, banyak layanan pembayaran digital yang menawarkan fitur pay later atau bayar nanti. Fitur tersebut memang memberikan kemudahan, tetapi jika digunakan tanpa perencanaan yang matang dapat menimbulkan masalah keuangan di masa mendatang. Dampak lainnya adalah rendahnya tingkat tabungan di kalangan generasi muda. Padahal tabungan memiliki peran penting sebagai dana darurat, biaya pendidikan lanjutan, modal usaha, maupun persiapan menghadapi berbagai kebutuhan di masa depan. Hadirin yang berbahagia, sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita perlu memahami bahwa pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu kunci untuk mencapai kesejahteraan finansial. Pengetahuan mengenai ekonomi tidak hanya dipelajari di dalam kelas, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membedakan antara
kebutuhan dan keinginan sebelum melakukan pembelian. Kedua, membuat anggaran keuangan bulanan agar pengeluaran lebih terkontrol. Ketiga, membiasakan diri untuk menabung rutin meskipun dalam jumlah yang kecil. Keempat, meningkatkan literasi keuangan dengan mempelajari cara mengelola uang, menabung, maupun investasi. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh oleh tren yang ada di media sosial. Kemajuan teknologi seharusnya jadi sarana untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup, bukan justru menjadi penyebab munculnya masalah keuangan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu membangun kebiasaan finansial yang sehat, sehingga mampu menjadi pribadi yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Sebagai penutup, marilah kita mulai mengelola keuangan dengan lebih bijak, mengurangi perilaku konsumtif, serta membiasakan diri untuk memprioritaskan kebutuhan dibanding keinginan. Dengan langkah tersebut, kita dapat mengatasi kondisi keuangan yang lebih sehat di masa depan yang lebih baik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.